mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Marco Han yang menjadi petinju untuk pertandingan-pertandingan ilegal. Ia bertanding dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya yang ada di Filipina. Hal tersebut Marco lakukan untuk dapat membayar biaya operasi ibunya yang sedang sakit parah. Marco yang merupakan keturunan Kopino, Korea Filipino, ini hanya hidup berdua dengan ibunya, tetapi Marco juga masih mencari siapa dan di mana ayah kandungnya. Tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal film kita diperlihatkan seorang pria yang disandara oleh beberapa orang, namun pria tersebut berhasil membantai habis mereka semua termasuk seorang bos yang menyuruh orang-orang tersebut untuk menyandranya. Kemudian scene berganti di sebuah tempat pertarungan tinju ilegal, yang mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Marco Han. Marco Han adalah seorang petinju jalanan. Demi mendapatkan uang pengobatan sang ibu, ia bekerja sebagai petinju pertandingan ilegal. Namun, kondisi ibu yang semakin mengkhawatirkan membuat Marco akhirnya mencari keberadaan sang ayah di Korea Selatan. Saat Marco sedang minum di sebuah kafe, Marco didatangi oleh seorang pria yang tidak dia kenal dan menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang cukup besar. Marco pun memikirkan tawaran tersebut, hingga akhirnya menyetujui untuk melakukan pekerjaan itu. Saat Marco hendak masuk ke sebuah gedung, tiba-tiba dikeroyok oleh sekelompok orang. Dengan kemampuan bela diri sebagai seorang petinju, Marco mampu merepotkan orang-orang tersebut, tetapi dengan jumlah yang banyak Marco akhirnya memilih untuk melarikan diri. Saat itu juga Marco melihat orang yang memintanya untuk melakukan pekerjaan tersebut, ternyata ini adalah rencana untuk menghabisi Marco. Saat Marco dalam pengejaran, Marco tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil yang mana pengendara mobil tersebut adalah seorang wanita, tetapi saat Marco tertabrak justru orang-orang yang mengejarnya malah tidak menangkapnya, malah membiarkan Marco pergi. Kemudian wanita tersebut membawa Marco ke rumah sakit. Setelah keadaan Marco dirasa baik-baik saja, Marco kemudian pulang. Marco kembali mencari keberadaan ayahnya, dengan mendatangi seseorang untuk meminta bantuan mencari keberadaan ayahnya yang berada di Korea. Orang tersebut pun mengiyakan permintaan Marco. Kemudian Marco kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan ibunya. Marco tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai pengacara dari keluarga ayah kandungnya di Korea Selatan. Marco yang sangat membutuhkan sosok ayahnya untuk tindakan operasi penyakit sang ibu pun mau tidak mau menurutinya. Hal itu membuat Marco akhirnya terbang ke Korea Selatan. Dalam perjalanannya ke Korea, Marco disamperin oleh seorang pria misterius yang mana pria tersebut mengenalkan dirinya sebagai teman Marco dan memberitahu Marco tentang tujuannya dibawa ke Korea Selatan. Tetapi Marco tetap tidak percaya dan menganggap orang tersebut orang gila. Sesampainya di Korea, Marco dibawa ke tempat ayahnya dengan pengawalan yang sangat ketat. Lalu scene berganti di sebuah tempat di mana terdapat seorang bos yang akan memberikan pelajaran kepada anak buahnya yang berpengkhianat kepadanya. Dengan keadaan terikat, dua orang tersebut dibawa ke sebuah tempat oleh seorang bos beserta anak buahnya. Lalu terlihat seorang pria yang akan memberikan pelajaran kepada dua orang tersebut. Dengan meminta senapan dari salah satu anak buahnya, terlihat pria tersebut menembak salah satu dari orang tersebut. Kemudian pria tersebut juga menambahkan senapannya kepada satu orangnya lagi. Pria tersebut tidak segan menghabisi nyawa orang-orang yang mengkhianatinya. Lalu kita kembali kepada Marco. Saat perjalanan ke tempat ayahnya, Marco kembali diikuti oleh seorang pria misterius tersebut yang ternyata adalah Childe. Tanpa alasan yang pasti, Childe menembaki mobil yang ditumpangi Marco. Hal tersebut membuat mobil yang ditumpangi Marco hilang kendali dan akhirnya menabrak pohon. Terlihat dalam keadaan yang kurang sadar, orang yang bersama Marco dihabisi oleh Childe. Saat Marco mendapatkan hidayah dalam keadaan yang hampir mati, Marco dipanggil oleh ibunya dan sontak membuat Marco tersadar. Lalu Marco pun mencoba keluar. Saat merasa situasi sudah aman, Marco pun mencoba untuk mencari tempat yang aman. Tapi tanpa disangka-sangka Childe sudah berada di depannya. Dengan sangat santai Childe memberitahu Marco bahwa jika dia tidak menyuruh memakai sabuk pengaman pasti Marco sudah mati, seperti orang-orang yang bersamanya, dan meminta Marco untuk tenang.
Dengan keadaannya sekarang dan kemisteriusan Childe, Marco semakin takut dan bingung. Akhirnya Marco memilih untuk melarikan diri. Dengan kepercayaan diri dan mental YG kuat, Marco pun berlari dengan terjatuh-jatuh, tapi Childe tetap mengejarnya dan selalu menemukannya. Hingga pada akhirnya pengejaran Childe harus terhenti. Dikarenakan ada hujan dan petir. Saat merasa dirinya sudah aman, Marco pun teringat tentang seseorang yang harus dia hubungi di sana. Tanpa berpikir panjang, Marco pun menelpon seseorang dan meminta bantuan. Ternyata orang tersebut adalah seorang wanita yang bernama Yunjo. Yunjo pun langsung gas untuk menjemput Marco. Tapi sungguh nasib yang sangat tidak baik untuk Marco. Setelah selesai menelpon dan meminta bantuan kepada Yunjo, Childe kembali menemukannya. Kejar-kejaran antara Childe dan Marco pun tidak terelakkan. Childe selalu menemukan kemanapun Marco berlari, hingga akhirnya Marco bertemu dengan Yunjo. Namun akhirnya Yunjo pun menemukan Marco, dan meminta Marco untuk ikut dengannya. Dengan kemampuan mengemudi yang sangat luar biasa, Yunjo pun berhasil menghindari kejaran Childe. Tapi, keadaan semakin kacau setelah Marco dan Yunjo bertemu dengan gerombolan orang yang ternyata adalah Direktur Han. Ternyata Direktur Han adalah orang yang meminta Marco untuk pergi ke Korea. Di sana kejar-kejaran pun tidak bisa terelakkan, ditambah Childe ternyata berhasil menemukan Marco kembali. Tetapi Yunjo dengan kemampuan menyetir dan kepintarannya berhasil menghindari kejaran orang-orang tersebut dan membawa Marco masuk ke hutan. Setelah semua terasa aman, Yunjo menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana tujuan Marco dibawa ke Korea adalah untuk diambil jantungnya, karena ayah Marco sedang sekarat dan membutuhkan jantung Marco untuk bisa kembali sadar. Dan apabila sampai ayah Marco meninggal, maka orang yang paling beruntung adalah Marco, karena ayah Marco sebelumnya sudah menulis wasiat bahwa harta yang dimiliki akan diberikan kepada Marco setelah ayahnya meninggal. Itulah kenapa Marco dibawa ke Korea, dan yang menyuruh itu semua adalah kakak iparnya sendiri, yaitu Direktur Han. Pada awalnya Yunjo adalah salah satu orang yang ditugaskan Direktur Han untuk membawa Marco kepadanya, tetapi semua itu berubah setelah Yunjo mendapatkan tugas dari orang lain yang mana orang tersebut menginginkan Marco untuk mati. Namun saat Yunjo mau menembak Marco, tiba-tiba Childe datang dan menabrak mobil mereka. Hal tersebut membuat tembakan Yunjo tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan Marco untuk melarikan diri. Yunjo dengan marah menembaki Marco dengan membabi buta. Semua tembakan Yunjo ke arah Marco meleset, hingga Marco berhasil melarikan diri. Saat itu juga Yunjo sadar bahwa di belakangnya ada seorang Childe. Yunjo pun tanpa berpikir panjang langsung menembak ke arah Childe, tetapi semua tembakan Yunjo meleset, dan hanya mengenai mobil Childe. Saat Yunjo mengisi amunisi dan hendak kembali menembak Childe, ternyata Childe sudah tidak ada. Dan tanpa disadari Childe sudah tepat di atas mobilnya dan siap menembaknya. Dan tanpa berlama-lama Childe langsung menembaknya. Kembali kepada Marco. Yang ternyata tembakan Yunjo berhasil mengenai salah satu kakinya dan membuatnya kesulitan untuk berlari. Dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuknya berlari, Marco pun harus bertemu dengan Direktur Han. Dengan keadaannya sekarang, Marco hanya bisa pasrah saat bertemu dengan Direktur Han. Momen tersebut dimanfaatkan Direktur Han untuk membawa Marco ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah kakak iparnya, lalu Direktur Han pun mengatakan kepada Marco untuk ikut dengannya. Agar segera bertemu dengan ayahnya seperti tujuannya ke Korea. Dengan keberhasilannya, Direktur Han pun terlihat sangat senang. Jadi, tujuan Direktur Han membawa Marco adalah untuk mengambil jantungnya, karena untuk bisa membuat ayahnya bisa kembali sehat adalah dengan mengganti jantungnya dengan jantung Marco. Dengan semua yang sudah dipersiapkan, Marco pun siap untuk diambil jantungnya. Seorang dokter yang sudah dipersiapkan beserta anak buahnya langsung memberikan obat bius kepada si Marco. Tetapi seperti yang terjadi sebelumnya, dalam keadaan yang tidak sadar, Marco kembali mendengar suara ibunya, lantas Marco pun terbangun. Hal tersebut membuat salah satu perawat panik. Dokter yang berada di sana menyuruh perawat tersebut untuk menyuntikkan obat bius kepada Marco, tetapi tanpa semua orang sadari,
Ternyata Childe sudah berada di sana dengan menyamar sebagai seorang perawat dan menghabisi semua yang ada di sana. Dari CCTV Direktur Han melihat kejadian itu, dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Childe tetapi tidak boleh membunuh si Marco. Dengan posisi yang sudah dikepung oleh anak buah Direktur Han, Childe pun mempunyai ide untuk menyandra Marco karena Childe tahu betapa berharganya Marco untuk Direktur Han. Di sana Childe memberikan penawaran kepada Direktur Han untuk menukar Marco dengan harga $10 juta. Direktur Han pun mengiyakan tawaran tersebut. Tetapi semua kembali menjadi kacau setelah adik perempuan Direktur Han menembak Marco, dan tembakan tersebut menjadikan keadaan yang sangat kacau. Seluruh anak buah Direktur Han menembak secara brutal ke arah Marco dan Childe. Tanpa disadari ayah Childe harus tertembak dan meninggal. Kemudian Direktur Han menyuruh anak buahnya untuk menghentikan tembakannya. Lalu Direktur Han masuk ke ruangan operasi tersebut, tetapi Childe mengatakan bahwa ayahnya masih hidup. Dengan perjanjian sebelumnya yang sudah disepakati, Childe akan memberikan Marco beserta ayahnya dengan $10 juta. Dengan sangat marah Direktur Han pun menyuruh seseorang untuk mengirimkan uang $10 juta ke rekening Childe. Setelah uang tersebut berhasil terkirim, Childe pun memberikan Marco dan ayahnya kepada Direktur Han. Setelah mendapatkan Marco dan ayahnya, Direktur Han pun ingin menghabisi Childe dengan senjata dan anak buahnya. Direktur Han bersiap untuk membunuh Childe. Tetapi, dengan sangat santai Childe mengatakan bahwa itu bukan pilihan yang tepat karena Childe adalah seorang yang profesional. Hal tersebut tentunya tidak membuat Direktur Han takut, justru malah menertawakan omongan Childe. Direktur Han kemudian menyuruh anak buahnya untuk menembak Childe, tetapi benar saja semua anak buah Direktur Han harus menghadapi seorang profesional. Pertarungan antara Childe dengan Direktur Han beserta anak buahnya tidak dapat terelakkan. Sebagai seorang profesional, Childe menghadapi pertarungan tersebut dengan sangat luar biasa. Satu persatu anak buah Direktur Han dihabisi, hingga Direktur Han pun harus tertembak oleh senjata Childe. Satu persatu anak buahnya harus dihabisi oleh Childe. Sementara itu, Direktur Han berusaha untuk mencari tempat yang aman. Seluruh anak buah Direktur Han pun sudah habis oleh seorang Childe. Tinggallah Direktur Han seorang, dengan keadaan luka yang sangat parah. Direktur Han pun mengakui kehebatan Childe dan Childe benar-benar seorang profesional. Direktur Han pun akhirnya mati, lalu Childe pun menghampiri Marco dan mengajaknya untuk pulang, tetapi Marco tidak percaya dengan semua yang sudah terjadi. Childe pun mengatakan kepada Marco bahwa uang tebusan yang dia minta sebelumnya adalah untuk operasi ibunya. Marco pun percaya dengan apa yang Childe katakan dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Tetapi tiba-tiba adik Direktur Han datang dan bersiap untuk menembak Marco. Adik Direktur Han mengatakan bahwa Marco harus mati agar warisan ayahnya dapat diberikan kepadanya. Childe pun kembali menjelaskan bahwa sesungguhnya Marco bukanlah bagian dari keluarga tersebut. Marco hanyalah seseorang yang dipilih untuk menggantikan anak yang Childe sendiri tidak dapat menemukannya di Filipina. Marco dirasa memiliki kemampuan dan sangat tepat untuk membuat keluarga tersebut percaya bahwa Marco adalah bagian dari keluarga itu. Adik Direktur Han pun percaya dan membiarkan mereka pergi. Setelah Marco kembali ke Filipina dan ibunya sudah dioperasi, Marco pun kembali bertemu dengan Childe. Childe mengatakan bahwa semua ini adalah rencananya sebagai penebus atas semua kesalahan yang pernah Childe lakukan di masa dulu, dan Childe pun kini bisa hidup dengan tenang. Itulah alur cerita dari film The Childe. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film berikutnya.